Pemirsa, wabah virus avian influenza memang menyerang banyak wilayah di Indonesia. Berikut penjelasan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong mengenai perkembangan virus ini yang terjadi di Kabupaten Tabalong, serta penanggulangan penyebaran virus agar tidak meluas. Ya Pak, di beberapa wilayah di Kabupaten Tabalong kan ini unggas nih banyak yang mati seperti bebek atau ayam. Bapak selaku Dinas Peternakan pasti lebih mengetahui lah Pak apa yang sedang terjadi. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya memang akhir-akhir ini terutama di bulan Maret ini memang ada terjadi kasus kematian pada ternak terutama itik ya, yang terduga AI atau avian influenza yang sekarang lebih populer disebut dengan flu burung ya. Di beberapa tempat khususnya di Desa Hariang, Kecamatan Benua Lawas, kasus terjadi mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 ya, khususnya terjadi pada ternak itik. Nah, diperkirakan jumlah kematian sekitar 515 ekor dari 3.000 populasi yang ada di kelompok ternak. Ya. Jadi 3.000 populasi yang ada di kelompok ternak. Nah, kelompok ternak di sana ada dua khusus untuk ternak itik itu yaitu kelompok hidup baru dan kelompok bersama. Yang terjadi kasus kematian hanya di kelompok hidup baru dan sampai hari ini kita sudah berhasil mengisolasi daerah tersebut dan sudah tidak dilaporkan lagi kasus kejadian kematian karena AE itu di kelompok tersebut. Dan di kelompok yang di sebelahnya itu ada kelompok bersama. Menurut informasi petugas kami sampai saat ini tidak dilaporkan adanya kasus kematian terduga AI. Nah mungkin barangkali pada kesempatan ini perlu juga kami sampaikan bahwa kita sebenarnya tidak berharap ada terjadi kasus-kasus ini di daerah lain. Nah oleh karena itu kita ingin juga sampaikan kepada masyarakat tanda-tanda penyakit AI. Ini pada umumnya adalah ada semacam gejala umum, tapi ini hampir semua ternak yang sakit gejala umum ini, yaitu letih, lemah, lesu, dan lemas. Tetapi kalau untuk flu burung ini biasanya terjadi kebengkakan pada gelambir, ya, pada jengger, kemudian juga berubah berwarna biru, kemudian juga keluar air di hidung maupun di mulut, kemudian biasanya juga ada ciri-ciri lain yang agak mencirikan begitu seperti leher berputar-putar bahkan bisa tertunduk ya lehernya. Kemudian juga kalau di mata kita lihat ada kekeruhan ya, di mata ada kekeruhan, kemudian biasanya juga ada lumpuh-lumpuh dan biasanya umumnya diakhiri dengan kematian. Nah, terus Pak, ini kan apakah ada lagi nih temuan selain di wilayah di daerah Hariang tadi Pak? Untuk sementara ini kami belum mendapatkan laporan, tetapi kita sudah memerintahkan para petugas kami di lapangan untuk melakukan pemantauan di lapangan, dan kita juga berharap kepada masyarakat atau para peternak untuk bisa melaporkan kalau terjadi adanya kasus kejadian seperti yang kami sampaikan tadi ciri-cirinya. Nah, terus Pak, ini awal mulanya itu apakah berasal dari mana? Apakah tahun-tahun sebelumnya tuh sudah pernah terjadi seperti ini atau baru tahun ini aja Pak? Ya, kasus flu burung ini di Kabupaten Tabalong tadi saya sudah laporkan betul terjadi hanya pada itik. Tapi sebelumnya memang pernah terjadi pada burung puyuh maupun pada ayam. Ya, jadi memang kasus ini pernah terjadi di tahun 2010, ya, tahun 2010 sampai bulan Februari. Kemudian juga pada tahun 2011 juga ada, tapi semakin menurun, ya, semakin menurun. Bahkan tidak dilaporkan lagi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Nah kemudian tahun 2014 juga ada lagi muncul pada ayam, tetapi juga tidak terlalu banyak kasus kematiannya, ya, dilaporkan sampai dengan awal tahun 2016. Nah, itu baru muncul di bulan Maret dan itu terjadi ledakan. Mungkin barangkali selama ini memang kita bisa membaca pada kelompok-kelompok yang biasanya tidak terkena atau di masa ini biosecurity-nya lebih baik ya. Jadi kesehatan kandang,
kebersihan kandang, kemudian kesehatan ternaknya juga terjaga begitu. Dan ini biasanya pada kelompok ternak yang dipelihara secara intensif. Jadi kalau kelompok ternak yang tidak dipelihara secara intensif, ini biasanya kurang bagus. Ini yang sering kena. Nah kemudian infeksi ini berasal dari mana? Mungkin bisa saja penularan itu terjangkit dari ternak yang ada di masyarakat, ya. Mungkin apakah itu bawaan dari luar yang kita karena memang daerah kita ini adalah daerah yang terbuka, ya, akses masuk ke dalam daerah kita ini banyak, mungkin saja ada hal-hal terjadi, ya, kemungkinan terjadi masuk dari luar penularan ternak yang dibawa masuk, ya. Tetapi bisa juga infeksi alam, ya, artinya infeksi alam yang dimana pada suatu daerah ada ternak-ternak yang mungkin dalam kondisi masih kurang bagus, ya, daya tahan tubuhnya, disitulah terjadi infeksi atau berjangkitnya flu burung ini. Nah, terus Pak, sebagai dari Dinas Peternakan sendiri Pak, itu untuk antisipasi penyebarannya itu seperti apa? Jadi begini, saya ingin tambahkan bahwa umumnya penyakit flu burung ini ditularkan melalui kotorannya. Jadi baik terinfeksi kontak langsung dengan kotorannya itu, kemudian terbawa melalui alat-alat lain seperti sepatu atau mungkin pakaian-pakaian, maka oleh karena itu saya ingin sarankan atau himbau kepada masyarakat. Yang pertama untuk peternak, ya, agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kandangnya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh ternaknya, ini saya kira penting. Kemudian kandangnya juga diusahakan jangan terlindung oleh pohon-pohon. Kalau bisa terkena cahaya matahari, ini lebih banyak membantu. Sinar matahari dapat membunuh virus-virus AI itu. Nah kemudian juga bagi masyarakat yang mungkin punya kepentingan terhadap ternak, apakah itu penjual pakan, apakah itu yang mau membeli ke kandang, saya minta agar jangan langsung ke kandang, ya, jangan langsung ke kandang. Jadi biar saja peternaknya. Nah peternak ini juga ketika setelah membawa ternak atau apa-apa peralatan itu harus dalam keadaan bersih. Jadi mungkin pakaiannya juga khusus, mungkin pakaian kandang, mestinya seperti itu. Kemudian jangan lupa tangan kaki dibersihkan, ya, dicuci pakai sabun. Nah, ini lebih banyak bantuannya terhadap menjaga keamanan ini. Nah kemudian juga saya kira begini, kalau ada kasus kematian pada ternak ayam, ini jangan dibuang sembarangan di tempat sampah atau ke sungai, ya, ke jalan-jalan. Saya harapkan ini supaya bisa diberikan perlakuan untuk dikubur atau dibakar begitu. Jadi kita mencoba memutus siklus dari penularan virus flu burung ini. Ini himbauan saya kepada masyarakat. Dan masyarakat juga kalau mau kontak langsung dengan ternak ini atau sesudah ini harus dalam keadaan bersih. Jangan lupa dicuci juga tangan dan kaki, ya. Kemudian juga untuk mungkin barangkali ini yang sekarang mengkhawatirkan, ya. Memang flu burung ini adalah penyakit strategis yang sifatnya zoonosis, bisa menular kepada manusia. Tetapi saya kira selama ini memang walaupun menular tidak begitu membahayakan, ya. Artinya kasus kematian pada manusia ini hampir tidak dilaporkan di Kalimantan Selatan khususnya dan Kabupaten Tabalong. Nah apalagi kalau flu burung pada itik, memang penyebab virusnya ini berbeda dengan ayam, ya. Jadi memang flu burung pada itik ini virusnya adalah H7N2, tapi kalau pada ayam H5N1. Nah ini relatif aman, ya. Oleh karena itu kepada masyarakat Kabupaten Tabalong yang mungkin barangkali terkait dengan kuliner, ingin memasak ini, saya kira jangan lupa, ya, harus dicuci bersih dulu dagingnya atau apa begitu, ya, yang terkait dengan komoditas ayam itu sendiri. Dan kalau dimasak saya kira ini juga aman, ya, bagi konsumen asal dimasak di atas dari 70 derajat Celcius gitu. Saya kira tidak perlu khawatir lah untuk itu. Ya, yang terakhir Pak, ini kan misalkan nih dari masyarakat sendiri ada menemukan gejala-gejala unggas yang mengalami seperti itu. Nah itu masyarakat kemana melapornya, terus apa tindakan dari Dinas Peternakan Pak? Ya jadi begini, kalau ada kasus kejadian di masyarakat, tolong
sampaikan atau laporkan ke Dinas Peternakan. Ya. Ini alamat kita di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong di Jalan Mabuun, ya, arah ke Kalimantan Timur, atau kepada petugas kita yang terdekat di lapangan. Ya. Mungkin barangkali kita bisa juga minta bantuan melalui PPL ya untuk menginformasikan itu. Dan kita akan langsung nanti ke lapangan untuk melakukan tindakan yang standar sesuai dengan penanganan AE di lapangan. Ya. Terima kasih, Pak.